Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wilda dengan NIM 24027236. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kejenuhan dalam belajar. Materi ini sangat penting karena kejenuhan sering terjadi pada siswa maupun mahasiswa dan dapat memengaruhi motivasi serta prestasi belajar kita. Di sini ada pengertian mengenai kejenuhan belajar. Pengertiannya yaitu kejenuhan belajar adalah kondisi ketika seseorang merasa bosan, lelah secara fisik maupun mental, kehilangan motivasi, dan tidak bersemangat untuk belajar. Di sini ada kondisi ini muncul ketika tuntunan belajar terlalu berat atau ketika strategi belajar tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada juga faktor penyebab kejenuhan. Faktornya ada kejenuhan dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal, faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, seperti kelelahan fisik dan mental pada kita. Yang kedua, ada motivasi belajar rendah. Yang ketiga, ada kesulitan mengatur waktu. Yang keempat, ada juga semangat belajar yang menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor eksternal. Faktor dari lingkungan belajar seperti metode pembelajaran yang menonton, bebas tugas akademik berlebihan, dan lingkungan belajar kurang mendukung. Kurangnya penghargaan dari guru, minimnya waktu istirahat atau rekreasi. Selanjutnya ada juga ciri-ciri dalam kejenuhan belajar. Ada ciri-cirinya yaitu ada sulit fokus saat belajar, kemudian sering menunda tugas, kemudian mudah lelah atau mengantuk, kemudian ada emosi tidak stabil, mudah marah atau bosan. Selanjutnya ada prestasi belajar menurun. Selanjutnya menarik diri dari aktivitas kelas. Mengenali ciri-ciri ini penting agar kejenuhan bisa ditangani lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan ada juga dampak kejenuhan belajar. Dampak dari kejenuhan belajar ini, jika kejenuhan ini dibiarkan berlarut, maka dapat berdampak pada penurunan prestasi akademik. Yang kedua, ada stres belajar kita dan hilangnya minat pada mata pelajaran. Munculnya perilaku negatif seperti malas atau bolos. Kemudian bahkan dapat berkembang menjadi burnout akademik. Selanjutnya ada juga teori psikologi yang berkaitan. Untuk memahami kejenuhan lebih dalam, ada beberapa teori psikologi yang relevan. Yang pertama ada self-determination theory. Menurut teori ini, motivasi akan optimal jika tiga kebutuhan dasar terpenuhi. Ada tiga kebutuhan dasarnya. Yang pertama ada autonomi, yaitu memiliki pilihan dalam belajar. Yang kedua ada juga kompetensi, merasa mampu. Yang ketiga ada juga keterhubungan, merasa didukung oleh guru dan teman. Jika salah satu tidak terpenuhi, kejenuhan mudah muncul. Selanjutnya ada yang kedua yaitu cognitive load theory. Kejenuhan bisa terjadi saat beban materi terlalu berat sehingga otak merasa penuh. Di sini saya akan menjelaskan dan ada pula upaya pendidikan dalam mencegah kejenuhan belajar kita, yaitu pendidikan memiliki peran besar untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi kita semua. Kemudian ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada menggunakan metode dan media belajar yang variatif. Yang kedua, menyisipkan ice breaking. Yang ketiga, mengatur jadwal belajar yang seimbang. Yang keempat, menciptakan kelas yang nyaman dan suportif. Yang kelima, memberikan umpan balik positif. Yang keenam, mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, pemberian pendampingan psikologis atau konseling jika diperlukan. Di sini ada juga upaya siswa dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar, yaitu
Saya akan menjelaskannya upaya siswa dalam mengatasi kejenuhannya, yaitu selain guru, siswa juga dapat melakukan langkah mandiri. Contohnya seperti menggunakan teknik Pomodoro. Kedua, ada membuat jadwal belajar yang fleksibel. Yang ketiga, belajar dengan cara yang menarik seperti mind mapping. Yang keempat, istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan. Yang kelima, konsultasi ke guru BK jika mengalami stres. Selanjutnya ada juga perbedaan jenuh dan burnout, yaitu nah, sini kita perlu dipahami bahwa jenuh berbeda dengan burnout. Jenuh biasanya bersifat sementara dan bisa pula dengan istirahat. Sedangkan burnout bersifat lebih berat, membuat seseorang kelelahan mental berkepanjangan dan membutuhkan pendampingan lebih serius. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil kejenuhan belajar yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan yaitu kejenuhan belajar adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh diabaikan. Dengan mengenali penyebab, ciri-ciri, serta melakukan upaya pencegahan, proses belajar dapat berjalan lebih efektif, menyenangkan, dan menyehatkan secara mental. Sekianlah hasil presentasi tentang kejenuhan dalam belajar. Terima kasih. Apabila ada kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.